Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Ini pertemuan kali ini masih melanjutkan materi terkait tentang sifat koligatif larutan, di mana pada pertemuan pertama kita telah membahas terkait konsentrasi larutan, yaitu kemolaran, kemolalan, fraksi mol. Masih ingat kan? Tentunya masih ingat dong, harus ingat. Nah, untuk pertemuan kedua kita juga telah membahas terkait penurunan tekanan uap. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan. Apa itu titik didih? Kita bahas di pertemuan kali ini. Pernahkah Anda membuat rebusan sayur? Tentu pernah dong bantu ibunya buat merebus sayur. Nah, ketika kalian merebus sayur, apa yang pertama kalian lakukan? Merebus air dulu, apa masukin air masukin air dan sayur baru direbus? Tentunya kita harus merebus airnya dulu sampai mendidih, baru dimasukin sayurnya. Kenapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan kenapa sayur itu dimasukin setelah airnya mendidih, kita lihat ilustrasi berikut, di mana pada air itu mendidih ketika tekanan aku jadi lupa. Agar kalian lebih memahami konsep ini, Ibu sudah menyiapkan beberapa LKPD yang bisa kalian isi tahap demi tahapnya, di mana untuk LKPD bisa di-download pada link yang tertera di blog. Nah, untuk jika kalian kurang memahami pengisian LKPD atau perlu dipertanyakan, maka kalian bisa mendiskusikannya di dalam kolom komentar di bawah blog yang telah diposting. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu titik didih. Titik didih adalah di mana tekanan suatu larutan sama dengan tekanan di luar larutan tersebut, di lingkungannya, di mana tekanan di luar lingkungan itu biasanya 1 atm. Berarti ketika air mendidih, larutan itu mempunyai tekanan 1 atm juga. Nah, ketika sama-sama lingkungannya, maka terjadilah air itu mendidih. Di sini ada kesimpulannya, titik didih adalah suhu di mana seluruh bagian lautan mempunyai kemampuan untuk menjadi uapnya. Di sini terlihat bahwa ketika air mendidih, maka dia akan menguap, di mana semua bagian larutan itu akan mempunyai kemampuan untuk menjadi. Jadi semua molekul dalam larutan itu akan mempunyai kemampuan yang sama untuk menjadi uapnya. Nah, untuk kita lihat ilustrasi berikut ini, di mana ketika suatu larutan zat murni, misalkan air murni, di mana di sini terlihat bahwa terdapat molekul-molekul air. Ketika dia mendidih, dia akan menguap. Di sini terlihat ada menguap naik gitu ya, dan suhunya akan mencapai 100 derajat Celcius. Sedangkan ketika suatu zat murni ini ditambahkan dengan suatu campuran, misalkan di sini tuh ada molekul C6H12O6. Nah, C6H12O6 ini adalah merupakan molekul gula, di mana
Ketika dia dicampurkan, misalkan air yang tadinya airnya murni, tidak ditambahkan zat lain. Nah, ketika ditambahin dengan sebuah campuran, yaitu contohnya itu gula, maka terjadi interaksi antara molekul gula dan molekul air. Nah, molekul gula ini akan menurunkan tekanan uap. Nah, menurunkan tekanan uap pada air tersebut, yang mana tekanan uap ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ketika tekanan uap ini tertahan oleh molekul gula, maka membutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi untuk larutan tersebut akan mendidih. Di mana terlihat di sini bahwa ilustrasinya ketika ada campuran larutan itu bercampur dengan zat murni larutan air ini, ketika bercampur dengan larutan gula, maka titik didihnya akan naik menjadi 110 derajat Celcius. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kita mengetahui bahwa titik didih larutan murni yang cuman air saja itu akan lebih kecil dibandingkan ketika titik didih larutan yang sudah dicampurkan dengan zat terlarut, atau pada ilustrasi ini kita menyontohkan itu gula. Maka ketika kita bandingkan, maka titik didih larutan gula akan lebih tinggi dibandingkan zat murninya ketika air itu tidak ditambahkan dengan zat apapun. Di sini terlihat bahwa terjadinya kenaikan titik didih ketika sebelum dicampurkan dan sesudah dicampurkan dengan larutan gula. Sehingga rumus kenaikan titik didih yaitu titik didih larutan awal, titik didih larutan setelah dicampurkan akan dikurangi dengan titik didih pelarutnya. Di sini titik didih air. Maka di sini terlihat bahwa rumusnya adalah delta TB sama dengan TB dikurang TB 0, itu TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, ketika secara umum semakin banyak zat larut, ketika zat larutnya semakin banyak, maka kenaikan titik didih akan semakin besar. Sehingga misalkan ketika kita memasukkan gula sedikit dengan sejumput gula dibandingkan dengan segenggam gula, maka titik didihnya akan berbeda. Di mana titik didih larutan yang cuma sedikit gula akan lebih kecil dibandingkan ketika kita mendidihkan melarutkan segenggam gula ke dalam satu larutan tersebut, maka titik didihnya akan lebih tinggi. Kenapa tinggi? Karena lebih banyak molekul-molekul gula yang menahan air untuk menguap atau mendidih. Di mana di sini terlihat bahwa secara umum semakin banyak zat larut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitasnya dengan nilai Kb pelarut. Di sini terlihat bahwa, maka dapat kita lihat bahwa rumus dari delta TB itu sama dengan delta TB sama dengan M molalitas dikali Kb-nya. Dimana di sini keterangannya itu TB merupakan titik didih larutan, TB pelarut, TB0 itu titik didih pelarut, dan delta TB itu kenaikan titik didihnya. M itu molalitas larutan, dan Kb itu tetapan kenaikan titik didih molal. Dimana Kb ini sudah pasti sudah nilainya itu sudah diketahui di soal. Contoh soal misalkan dimasukkan 18 gram glukosa, di mana glukosa ini mempunyai MR 180 ke dalam 1000 ml air. Massa jenis air adalah 1 gram per mililiter dan Kb air itu 0,52 derajat Celcius per molar. Tentukan titik didih larutan tersebut. Maka rumusnya itu, maka di sini kita buat dulu diketahuinya glukosa itu 18 gram. Kemudian MR-nya itu 180 gram per mol, volume air 1000 per mililiter, 1000 mililiter air, rho airnya itu 1 gram per mililiter, dan sehingga ketika kita kan kalau di soal, kalau berdasarkan rumus
delta TB yang dibutuhkan adalah molalitas. Maka molalitas itu merupakan per 1000 gram atau per 1 kilogram zat pelarut. Maka di sini karena di sini masih diketahuinya mililiter, maka kita harus rubah dulu dalam bentuk gram menggunakan rumus massa jenis. Maka dari rumus massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V. Jadi untuk menentukan berat dari zat pelarut itu Rho dikali volumenya 1 kali 1000 ml menghasilkan 1000 gram. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah TB-nya. Maka perlu kita ketahui bahwa delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Nah, maka kita cari dulu delta TB-nya itu berapa. Delta TB sama dengan molalitas dikali KB. Rumus molalitas itu adalah mol dikali 1000 per P. Mol itu rumusnya gram per ml dikali 1000 per P dikali KB. Nah, kita masukin angka-angkanya. Gram massa dari glukosa adalah 18 gram. Kemudian MR-nya itu 180, kemudian dikali 1000 per P-nya itu massa beratnya pelarut yaitu 1000 dikali KB-nya itu diketahui 0,52 derajat Celcius per molar. Maka setelah dihitung delta TB-nya itu sama dengan 0,052. Maka kenaikan titik didihnya itu adalah 0,052. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus delta TB dikurang sama dengan TB dikurang TB0, maka delta TB sama dengan TB larutan dikurang dengan TB0, TB pelarut. Maka ketika dipindah ruaskan, maka menghasilkan TB itu sama dengan 100 dikurang delta TB. TB sama dengan 100 dikurang 0,052. TB sama dengan 100. Oh, salah ding. Salah perhitungannya. Di sini kita ulang lagi ya. Delta TB sama dengan kita ulangi lagi ya penjelasan perhitungannya. Kayak ini salah nih. Kan sudah kita ketahui bahwa delta TB berdasarkan perhitungan delta TB-nya itu 0,052. Nah, sehingga kalau kita masukin ke dalam rumus delta TB sama dengan TB kurang TB0, di mana delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Nah, kita masukin angka delta TB-nya 0,052 sama dengan TB. TB larutan yang kita cari sama dikurang TB pelarut. TB pelarut kan kita ketahui bahwa TB pelarutnya itu air adalah titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Maka dapat kita pindah ruaskan TB sama dengan 100 pindah ruas menjadi plus dari minus ke plus, jadi 0,052 ditambah 100 derajat Celcius. Maka dapat dihasilkan bahwa TB sama dengan 100,052. Nah, hasilnya itu jadi titik didih larutan dalam soal ini adalah 100,052 derajat Celcius. Nah, setelah kita membahas latihan soal ini, maka untuk agar lebih paham lagi terkait dengan teori prinsip sifat koligatif pada titik didih larutan ini, maka kalian bisa mengerjakan LKPD, mengisi LKPD yang telah Ibu sediakan di blog. Nah, untuk ketika kalian ada kesulitan atau untuk menjawabnya ada kesulitan, maka kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Di akhir LKPD terdapat tugas presentasi kelompok di mana presentasi ini berisikan
kesimpulan dari pengisian LKPD. Nah, di sini Ibu menugaskan untuk kalian setiap 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 orangnya melakukan tag video presentasi dan kemudian di-upload di Google Form yang dimana linknya terdapat di blog yang telah Ibu sediakan. Kemudian di akhir pembelajaran juga Ibu akan mengasih tugas-tugas terkait pertanyaan-pertanyaan terkait dengan eh, materi titik didih larutan. Nah, dan linknya sudah Ibu sediakan di blog. Nah, untuk eh, sekian presentasi dari Ibu, untuk pembelajaran selanjutnya silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian dari Ibu, semoga kalian tetap sehat terus. Semoga 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 pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.